Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kakak-kakak dan semua yang sudah hadir di Basement CC Timur ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi secara virtual gini di Basecamp-nya Kak Saska. Jadi dulu kali ya. Saya Dita Amalia yang nantinya selama sesi akan memandu ketiga narasumber untuk bercerita gimana sih berprofesi di sekitar data ini, apa lika-likunya, apa aja sih yang mereka hadapi, dan bagaimana cara mereka menanganinya selama mereka berkarir dalam dunia data, kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin aku perkenalkan sedikit ya tentang profil dari ketiga narasumber. Untuk narasumber pertama kita, ada Zulfikar Lazuardi Maulana. Nah, beliau ini merupakan senior data scientist di Grab yang saat ini bekerja secara full time dengan berbagai macam proyek ya yang sudah dilaluinya. Ada dengan customer data science modeling, selanjutnya ada juga ngebuat real time analytics platform. Sebelumnya Kak Zul ini juga merupakan data scientist di Traveloka kayak gitu. Selanjutnya pembicara kedua kita Kak Aditya Satria. Kak Aditya ini merupakan head of manager data engineering di Mekari. Jadi sudah selama 1 tahun ini beliau sudah menjadi data engineering manager. Sebelumnya beliau merupakan data engineering instructor di Masven dan head of engineering di Jabar Digital Service. Dan yang terakhir, narasumber kita ini seangkatan sama aku juga, Calvin Nixon, merupakan data analis di Gojek gitu. Sebelumnya Calvin pernah berkarir di bagian field engineering services di Batam Aeroteknik gitu ya. Oke, jadi hari ini spesial ya karena ketika kita ngobrolin tentang data, tentu kita akan banyak bersinggungan dengan berbagai profesi dalam ranah data science. Dan berbagai profesi itu kita hadirkan di sini, tiga-tiganya ada di sini. Ada dari sisi data analis, ada Calvin, data engineer ada Kak Aditya, dan juga data scientist ada Zul gitu. Baik, mungkin bisa kita mulai ya. Zul, Calvin, sama Kak Adit, can you hear me? Bisa ya. Dengar nggak suaraku? Bisa. Aman ya? Oke. Nah, mungkin bisa dimulai dulu kali ya. Aku pengen ngobrol dulu sama Kak Adit nih. Bisa nggak sih Kak ceritain awal mulanya Kak Adit terjun di bidang data ini seperti apa gitu? Karena secara background kan Kak Adit yang paling lama, sekaligus juga yang dari awal itu memilih pilihannya itu di data engineering gitu. Mungkin Kak Adit bisa cerita terkait awal mula karirnya dari lulus hingga sekarang. Itu masih ke-mute, Kak? Masih ke-mute? Udah di-unmute sih. Nggak kedengeran. Udah kok unmute nggak? Halo? Udah bisa? Sih. Nah, sudah kedengeran, Kak. Oke. Nah, sudah, Kak. Jadi data engine kan ada 3 ya, data analis, scientist, sama engineer. Jadi memang betul. Data engineer ini tuh dia memang sangat mirip ya, atau bisa dibilang sama lah ya dengan profesi software engineer sebenarnya gitu. Yeah. Nah, jadi kalau ngelihat dirunut balik ke track record saya ya waktu dari sejak lulus. Jadi S1 kan di ITB, terus S2 juga lanjut di ITB. Nah, setelah lulus S2 ini ngedirin perusahaan sendiri lah bareng teman-teman ya, software house waktu itu. Populernya istilahnya software house ya. Nah, itu namanya Nuesto Teknologi Indonesia. Itu sampai tahun 2018 ya kalau nggak salah. Di situ role-nya sebagai ya karena perusahaan sendiri ya, kita bisa ngasih titel
apa aja sebenarnya. Nah, titel saya waktu itu CTO ya, Chief Technology Officer-nya yang menghandle engineering di keseluruhannya gitu. Jadi memang domainnya software engineering waktu itu, software development lah. Terus habis dari situ dipindah step down, terus pindah ke Jabar Digital Service ya. Ini unit inovasi digitalnya Kang Emil ya. Kang Emil. Gubernur Jabar. Nah, jadi dalam unit di dalam Pemprov Jabar, namanya Jabar Digital Service ya, JDS. Nah, waktu itu saya role-nya sebagai Head of Engineering atau Head of IT Development gitu ya di sana. Nah, ini juga domainnya masih software development ya, masih software engineering gitu. Nah, saya memang pada waktu itu tuh ada rencana untuk agak switch sedikit ke bidang data ya. Jadi paralel pada saat di JDS itu saya ngambil beberapa project, saya set project lah di bidang data engineering gitu, beberapa gitu, termasuk sebagai instruktur itu. Nah, itu yang membuat saya bisa pindah track. Sebenarnya nggak terlalu pindah track ya, karena kalau dari software engineer ke data engineer itu sebenarnya dia bukan pindah tapi spesialisasi ya. Gitu. Jadi bisa dibilang data engineer itu adalah software engineer yang spesialis di bidang data. Nah, kira-kira gitu. Nah, baru dari situ mulai karirnya di Mekari itu. Kalau memang secara full time-nya ya, sebagai data engineering itu di Mekari gitu. Sampai akhirnya di Mekari jadi data engineering manager. Kayak gitu flow-nya. Oh gitu. Jadi emang dari awal tuh Kak Adit ini kan dari informatika ya Kak ya? Memang dari awal tuh udah sejalan dari jurusannya, awalnya di software engineer, di akhir-akhir ini beralih jadi mengambil spesialisasi menjadi data engineer gitu ya Kak ya? Ya, kira-kira gitu. Oke, I see. Oke. Mungkin itu cerita dari Kak Adit. Nah, selanjutnya nih aku ingin ngobrol juga bersama dengan Zul. Halo Zul. Halo Zul. Ya, halo. Halo. Kok enggak? Halo Zul. Enggak? Ya. Halo. Kedengeran ya? Oh, oke. Oke, Zul, boleh nggak ceritain gimana sih awal perjalanan karir kamu semenjak lulus nih di tahun 2012 sampai tahun berapa ya? Tahun 2016 ya? 2016 sampai 4 tahun berkarir sebagai data scientist hingga sekarang ini di Grab. Ya. Jadi dulu kan saya lulus di fisika ya, jurusan saya itu fisika 2012, lulus tahun 2016. Kebetulan dulu di fisika itu emang banyak subjurusannya misalkan. Jadi ada tentang kebumian, ada juga tentang teori, ada yang juga tentang elektro dan lain-lain lah, banyak kan contohnya. Nah, saya kebetulan waktu itu 2016 lulus dan ngambil ke jurusan kebumian sebenarnya waktu itu. Berharap untuk bisa kerja di bidang perminyakan waktu tahun 2000. Petroleum and gas ya pasti. Iya. Iya. Dulu kan lagi ngehits banget tuh, tapi kebetulan tahun 2016 2015 itu ternyata turun banget waktu itu, dan harga minyak lagi turun kan. Jadi yang saya tahu dulu tahun 2016 lulusan teknik perminyakan aja itu susah juga dapat kerjaan ke bidang perminyakan. Nah, dan di tahun 2016 itu sebenarnya karir data science ini masih dibilang cukup baru ya dulu. Iya, masih di Traveloka ya awal-awal tuh. Awal-awal tuh masih Traveloka dan masih dipegang sama Mas Ainun waktu itu, dan emang baru ngehitsnya di Traveloka doang. Iya, betul. Nah, kebetulan pas lulus, saya coba juga waktu itu namanya data science, karena kebetulan di fisika itu ada namanya mata kuliah ekonomifisik. Nah, ekonomifisik ini kebetulan mirip-mirip kayak data science, tapi lebih ke solving economic problem. Iya, kayak kita butuh data juga, kayak data saham itu untuk nge-solve economic problem. Nah, tapi pakai fisika juga, jadi tetap pakai kesamaan fisika dan lain-lain. Cuman emang dasarnya kita tetap mainan data. Nah, di situ saya ngeliat itu peluang, tapi dulu waktu itu belum banyak yang ke data science, apalagi fisika waktu itu 2011 lulusannya belum ada yang meranah ke situ, 2010 juga belum ada yang ranah ke situ. Nah, kebetulan pas lagi di situ saya lihat ada peluang, ya udah
saya coba daftar ke Traveloka tapi itu gagal percobaan pertama. Jadi saya coba memutuskan untuk masuk terjun ke bidang IT, mencoba ke Samsung R&D waktu itu, nyobain intern 3 bulan sebagai software engineer. Tujuannya apa? Tujuannya karena dari beberapa kali interview saya ke data science, even nyobain juga di software engineering itu gagal karena background-nya fisika, nggak ada sama sekali background untuk IT-nya gitu loh, ngerti tentang spesifik coding problem gitu. Jadi waktu zaman dulu belum tahu sama sekali. Nah, tapi saya memutuskan untuk intern di situ untuk belajar software engineering secara keseluruhan. Tapi yang namanya intern kan baru kayak kulit-kulitnya aja kan. Iya. Nah, ya di situ saya lihat kayaknya kayak kurang cocok di bidang software engineering nih. Soalnya mungkin saya bakal kalah sama orang yang udah belajar bertahun-tahun di bidang IT, yang misalkan di IF dan lain-lain. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk benar-benar coba fokus terjun ke bidang data science. 2016 saya nyoba kerja di Kurio namanya. Jadi startup tentang agregator berita di Jakarta. Itu nerima saya sebagai data science. Data science-nya ini spesifik ke spesifiknya ke teks NLP. Karena kan mereka lebih fokus ke berita ya, jadi nge-aggregate berita, gimana caranya mereka nge-categorize berita secara otomatis. Langsung dan juga topik ya lebih ke arah langsung machine learning, tapi di situ background-nya benar-benar kosong. Jadi untungnya masih mau nerima. Saya juga baru belajar Python di situ, basicnya kan C++. Jadi baru belajar Python di situ lah, pokoknya learning by doing di Kurio itu sekitar 11 bulan saya coba di Traveloka. Nah, di percobaan kedua itu saya keterima dan masuk ke Traveloka sebagai data science. Dan di situ saya mulai menyadari bahwa data science itu nggak cuma machine learning yang fokusnya di situ doang, tapi ternyata sangat luas. Di Kurio saya lebih fokus ke machine learning kayak NLP, tapi kalau di Traveloka lebih ke customer sama marketing science waktu itu. Jadi tetap belajar juga di situ. Belajar, jadi semuanya dari nol juga, belajar di situ sambil kerja di Traveloka, belajar juga tentang masalah marketing, masalah customer dan lain-lain. Terus dari situ baru saya pindahlah ke Grab sini, udah lumayan 2 tahun sekarang. Dan di Grab-nya juga spesialisnya sekarang lebih ke arah yang customer behavior sih, data science untuk kayak decision making, customer behavior, marketing science. Jadi gimana caranya human interaction antara kita sama antara user sama aplikasi kita, gimana caranya kita nge-predict customer value ke depannya, gimana cara kita bisa nge-optimize budget marketing untuk yang kita punya untuk spesifik customer supaya target uang yang kita punya kita bisa sesuaikan dengan target customer yang tepat gitu. Ya, lebih ke arah customer. Jadi gitu. Lebih ke arah customer retention, customer analytics ya, Zul? Iya, lebih ke fokus ke customer data science, marketing data science, ya customer behavior gitu sekarang. Oke, thank you banget loh Zul udah cerita dan sharing tentang dari awal sampai sekarang. Lanjut ke narasumber kita yang ketiga, Calvin. Mungkin bisa cerita juga, Vin, dari awal lulus nih sampai sekarang udah 3 tahun ya berkarir juga. Kurang lebih. Belum nyampe kayaknya, masih 2,5 tahun. Masih bentar lah. Nggak apa-apa, mungkin bisa cerita sebagai data analis Gojek, nge-handle project apa aja, dan kesehariannya ngapain aja, dan dari awal lulus hingga sekarang seperti apa proses pembelajarannya. Oke, thank you. Dari awal ya berarti ya? Boleh. Jadi saya background-nya kuliahnya di ITB, teknik penerbangan. Ya emang nggak ada hubungannya sama data sih, apalagi ekspresi tentang industri teknologi, informatik gitu ya. Jadi waktu itu awalnya berawal dari saya menunda-nunda TA saya gitu. Daripada males gitu kan, kayak ada masalah gitu, terus kayak buat saya lulusnya harus extend lah 4,5 tahun. Terus waktu itu lagi bingung-bingung aja kan, kayak ngerjain TA juga nggak kelar-kelar gitu, terus random ngeliat video YouTube sebenarnya waktu itu di TEDx ada namanya Mbak Ala Madasyantika. Random banget ya tiba-tiba nonton itu. Jadi itu kayak nonton itu terus kayak
kayak ngefans aja in short, tahu kalau misalnya dia buka bootcamp kan. Waktu itu di Jogja namanya Binar Academy, waktu itu masih gratis sih. Terus berawal dari itu keseresan saya ngerjain TEWA, terus saya ngerasa kayak ini bukan jalan saya gitu di penerbangan. Saya coba apply aja gitu bootcampnya buat belajar tentang ya dunia itulah ya. Waktu itu saya apply-nya sih buat belajar product management sih. Ya waktu itu juga nggak tahu product management itu apa, backend itu apa, frontend. Jadi random aja apply itu. Terus belajar di Jogja sih waktu itu, gara-gara emang gratis juga. Ya sambil nea juga saya ke Jogja buat belajar product management. Sampai sana ternyata belajar product management itu agak abstrak kan ya, kayak ilmunya juga susah di-apply, terus susah diukurnya gitu. Kita ini udah sampai mana sih pembelajarannya. Jadi kayak saya juga pas di sana juga randomly masuk kelas-kelas yang lain juga kayak backend programming, frontend juga, UI UX, buat dapat the whole idea of buat produk itu gimana sih. Jadi in short sebenarnya dari sana exposure saya jadi ke bawah sih ke dunia ini, ya dunia informatics atau website atau software engineering sih. Jadi saya kayak mulai setelah lulus emang randomly cari kerjaan yang berhubungan sama itu. Gara-gara saya belajar product management dan itu jarang banget entry level kan ya. Terus saya langsung ke product management gitu ya. Iya dan itu jarang kan orang buka yang entry level produk, biasanya kayak either kayak konsultan atau udah punya bisnis gimana jadi product manager. Dan sebenarnya bootcamp product management sendiri itu termasuk yang jarang sih. Karena prioritas bootcamp tuh data science atau marketing digital, ya kan? Iya dan dulu itu saya ikutnya 2017 2018 sih, dan yang banyaknya ya engineering juga gitu. Mungkin data science juga masih jarang waktu itu. Ya dan akhirnya nyari apa yang berhubungan tentang product management, ya mepet-mepetnya tentang analytics juga kan, soalnya building products juga butuh analytics. Betul. Terus akhirnya tahu tentang data ya dari exposure ke product management itu sih sebenarnya, ngeliat video-video di YouTube kayak being product manager itu butuh analytical skills segala macam. Terus in short ya saya mulai belajar otodidak sih setelah dari bootcamp itu, belajar dari Datacamp. Itu dulu ada tracknya kan dulu kalau nggak salah, nggak tahu sih sampai sekarang juga masih ada. Ya dulu pakai account Microsoft dapat 2 bulan terus bisa di renew. Ini life hack sih waktu itu dulu buat dapat belajar tentang data science. Iya, habis itu coba-coba apply full time segala macam, ada yang dipanggil ada yang enggak. Terus dapat jodohnya di internship di Gojek sih waktu itu, namanya Business Intelligence Analyst. Oke. Jadi awalnya di BI dulu ya, baru ke data ya? Ya sebenarnya sekarang kayak even role kayak BI analyst atau data analyst itu dalam satu scope lingkup yang sama. Satu scope yang sama sih. Betul. Kalau di Gojek. Ya tapi pertamanya role saya waktu internship itu di Business Intelligence Analyst. Ya waktu itu di tim growth namanya waktu itu di internnya, jadi banyak hubungannya sama experimentation sih. Jadi kayak gimana caranya kita ngebuktiin suatu feature itu works, harus di-prove ke berapa user dulu, harus di-scale ke berapa user dulu, gimana step-stepnya biar kita yakin nih feature kita ini nggak cuma ngerugiin, tapi bisa kita buktiin juga nguntunginnya konsisten dan in the long term punya positive impact juga. Itu di tim growth sekitar setahunan sih. Setelah itu kayak dipindah-pindah, jadi kayak project based gitu, tergantung projectnya ada apa. Sempat di GoFood, di transport juga GoRide. Kalau sekarang sih lebih ke platform gitu, jadi ngurusin homepage-nya app-nya Gojek. Oke, thank you banget Vin. Udah cerita-cerita cukup banyak ya, sharing pengalamannya mulai dari product management
hingga ke BI analis dan terakhir jadi data analisnya di Gojek gitu ya. Kalau sekarang proyeknya apa berarti? Di bagian apa? GrabFood atau apa? GoFood atau apa? Pesannya GrabFood sih, kerjanya di Gojek. Bisa gitu ya? Di situ sih, Dit, di homepage. Jadi kayak metric-metricnya kayak lebih ke homepage, misalnya conversion ke produk lainnya itu gimana caranya mempercepat users itu biar bisa bikin produk yang lebih smooth lah. Jadi kayak feature-nya mungkin kayak bikin shortcut, bisa bikin dan itu ada analisisnya sendiri ya buat experimenting homepage-nya Gojek gitu? Iya, benar. Jadi ya the whole idea-nya gimana caranya bikin homepage ini kayak jadi salah satu pipeline yang mempermudah user buat bikin transaksi sih, ujung-ujungnya transaksi. Oke. Ini menarik sih, karena di antara 3 narasumber kita ya, itu satu yang dari bidang IT dan yang lainnya tuh dari bidang yang bukan IT sama sekali, dan mungkin kalau misalnya kita track lagi terkait dengan data science mungkin akan sangat jauh ya sebenarnya, walaupun sebenarnya inti dari data science itu sendiri itu sebenarnya analytical thinking gitu. Nah, mungkin Kak Adit bisa komentar nih, kira-kira sebenarnya keilmuan apa aja sih yang dibutuhin selama kita bekerja di bidang data science, Kak? Dan mungkin lebih tepatnya di bidang skill-skillnya. Dan mungkin bisa dijelasin juga skill-skillnya, Kak. Ya. Jadi sebenarnya kan ada sebenarnya gini, kan bidang data itu kan sebenarnya bidang yang baru ya. Let's say kita bilang 5 tahun yang lalu gitu ya, jarang tuh lowongan data scientist, data analis, data engineer, jarang banget gitu. Betul. Dan baru makin kesini kan 2016 kalau nggak salah. Nah ya sekitaran itulah ya. Dan intinya itu bidang yang masih berkembang lah ya. Sekarang pun masih berkembang. Jadi makin meluas kan skupnya gitu. Nah, tipikal bidang baru itu kan kalau dulu misalkan ya, kalau kita ngomongin soal programmer ya misalkan. Ya programmer, tapi seiring berkembangnya dunia software misalkan, itu nanti ada spesialisasinya kan, kayak ada ada front end software developer, ada back end, ada mobile, Android, ada iOS. Nah, jadi seiring berkembangnya suatu bidang tuh nanti profesinya itu makin spesifik, biasanya kan kayak gitu. Nah, sama data juga begitu. Jadi kalau misalnya tadi Zul bilang ya, dulu tuh yang buka lowongan data scientist itu cuma developer doang. Nah, ya gitulah. Jadi yang mungkin pelopornya ya sekarang jadi unicorn gitu, kayak Gojek, Traveloka. Tapi dulu mungkin lowongannya terbatas ya. Betul. Lowongan data engineer 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tuh kayaknya nggak ada data engineer ya. Jarang gitu. Nah, ada data scientist gitu. Nah, data scientist zaman dulu, bukan zaman dulu ya, kita bilang zaman dulu tuh saya 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu gitu ya. Enggak, 10 tahun yang lalu. Gitu. Udah 1 tahun ya ngomongin zaman dulu. Iya. Data scientist 5 tahun yang lalu itu job desk-nya beda sama data scientist yang sekarang gitu. Job desk-nya data scientist yang 5 tahun lalu tuh full stack gitu ya. Dari ujung ke ujung dia nanganin data gitu. Nah, makin kesini kan makin kelihatan nih ternyata data nih punya impact yang besar nih buat perusahaan. Terus makin besar juga data yang dikelola kan. Nah, makin spesifik tuh ada data analis, ada data engineer. Nah, sekarang data engineer itu perannya mana sih dibandingkan 3 itu ya. Jadi ibaratnya kalau kita analogikan lah ya, kayak minyak lah ya, ngolah minyak. Minyak kan awalnya mentah tuh, di dalam bumi itu mentah, belum bisa diapa-apain kan. Betul. Nah, proses buat ngegalinya, terus ngambil minyak dari dalam bumi itu sampai masuk ke kilang minyak gitu ya. Nah, itulah yang bikin pipa dan segala macam, itu kerjaannya data engineer gitu. Nah, baru nanti di dalam proses itu, dalam proses berikutnya ya, yang merubah minyaknya jadi sesuatu yang bisa digunakan gitu ya, dari berbagai macam produk. Kalau data ya berarti dari yang tadinya datanya belum bisa diambil insight-nya, jadi bisa dipakai untuk ambil keputusan. Nah, itulah domainnya data analis dan data scientist. Nah, nanti ada bedanya lagi tuh. Kalau bedanya antara data scientist sama data analis, nanti mungkin
Konsul sama Calvin bisa cerita banyak tuh apa bedanya gitu ya. Nah, kalau di data engineer, nah kira-kira domainnya kayak tadi tuh. Simpelnya adalah mindahin data dari satu source gitu ya ke tujuannya gitu. Nah, source-nya tuh apa? Source-nya tuh macam-macam gitu. Kayak tadi misalkan Calvin cerita ya, kita pakai aplikasi Gojek gitu ya. Kita nge-tap apa, kita masuk ke menu yang mana, terus kapan kita pakai aplikasinya, itu tuh semua di-track gitu kan. Itu di-track semua, bisa dibayangin ada banyak jutaan orang pakai aplikasinya dan makanya sering, itu berapa besar data yang bener kan, berapa ratus juta recordnya misalkan itu yang harus kita ambil. Belum lagi nanti dari misalnya kita melakukan transaksi ya. Nah, transaksinya sendiri kan jadi data. Nah, itu juga diambil tuh transaksinya. Nah, itu baru data yang dari aplikasi. Belum lagi data yang misalnya dari apa namanya back office-nya, misalkan ada orang marketing, ada orang sales yang ngejualin gitu kan. Nah, itu juga pasti punya data nih, siapa aja nih customer yang mau diambil, kira-kira funnel-nya gimana kalau ngomongin marketing. Nah, itu juga kan diambil datanya. Belum lagi nanti dari third party, misalkan dari internet, scraping segala macam. Nah, itu semua source-nya itu semua bisa jadi source. Jadi kalau kita ngomongin source, itu nanti kita akan ngomongin tentang data tuh macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya teks. Nah, teksnya juga macam-macam. Ada yang teksnya udah terstruktur ya, kayak misalkan format table gitu. Betul. Ada yang teksnya belum terstruktur. Misalnya kita ngambil artikel dari structure, yang bentuknya misalnya artikel di berita gitu ya, atau bentuknya PDF. Nah, itu kan juga harus di-crawling dulu gitu ya. Harus crawling dulu gitu. Nah, harus diolah lagi lah ya, supaya kita bisa mengekstrak tuh informasinya apa. Nah, macam-macam tuh datanya. Jadi kita ngomongin nanti variasi bentuknya banyak sama jumlahnya besar gitu kan. Dan masuknya tuh datanya tuh sering gitu. Nanti kalau kita ngomongin IoT misalkan, ada yang source-nya dari sensor kayak gitu. Nah, itu tuh source-nya. Terus kita bikin pipa kan, pipa yang dalamnya itu ada proses. Misalnya nyaring nih, ini data yang sampah, ini data yang benar gitu ya, kira-kira gitu ya. Terus diolah sampai tujuannya. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa dipakai oleh user berikutnya. Nah, user berikut itu siapa? Nah, biasanya user berikutnya tuh analis ya, atau bisnis analis yang nanti tugasnya ngambil insight dari data supaya bisa dipakai buat ngambil keputusan. Nah, juga data scientist yang biasanya bikin model machine learning yang tujuan nanti, oke, kalau misalnya tren kita begini ke belakang, kita mau predik nih ke depannya kayak gimana. Nah, kita kan pakai machine learning. Nah, itu data scientist. Nah, tapi sampai itu bisa dipakai tuh sama data scientist dan data analis, itu kan perlu pemrosesan dan nanti perlu dimodelin. Nanti kita istilahnya tuh ya bikin ada data mart, data warehouse, nah gitu ya, atau data lake. Itu adalah yang tadi kan ada source, ada destination. Nah, destination itu yang tadi itu, yang data mart, data warehouse. Nah, kompleksitasnya di mana? Nah, kompleksitasnya tadi, kalau misalnya datanya banyak, datanya bervariasi. Ibaratnya kalau kita bikin pipa air gitu ya, kalau airnya kecil, tekanannya rendah, ya gampang kan. Tapi kalau tekanannya tinggi, dan volumenya besar, terus juga nanti ada peluang cuaca, terus ada peluang misalnya ada bencana alam, nah itu kan jadi kompleks kan, ya sama data juga gitu. Nah, mana kita bisa nge-handle data yang besar, bervariasi, terus nanti juga ada data yang kotor di mana-mana, terus ada misalnya ada failure si servernya misalnya down atau gimana, itu kan jadi tambah complexity. Nah, di situ letak kompleksitinya. Nah, terus kalau diturunin jadi skill apa aja yang diperlukan, misalnya tadi kan pertanyaan itu ya, skill apa yang diperlukan untuk handle itu. Ya, kalau untuk data engineering saya bisa bilang sebenarnya basic skill-nya tuh software developer ya. Nah, jadi kalau software developer ya kira-kira basic skill-nya apa aja, ya, programming, ya, terus habis itu programmingnya apa aja tuh Kak? Nah, programming kalau spesifik di data science ya, data engineering itu biasanya setidaknya ada 3 pilihan ya, either Python, Java, atau Scala gitu. Oh gitu, oke. Itu 3 bahasa pemrograman yang paling umum lah ya sering digunakan di industri ya.
gitu. Cuma makin ke sini yang makin populer tuh yang Python sih. Kenapa? Karena biasanya data analis dan data scientist itu familiar dengan Python. Jadi biar satu platform gitu ya, dan komunikasinya juga bisa satu bahasa. Nah biasanya banyaknya sekarang yang berkembang makin besar itu ya penggunanya itu Python gitu. Nah selain programming ya software development engineering kayak misalnya gimana kita ngerencanain bikin analisis requirement, terus proses software development life cycle. Nah gitu ya, itu kira-kira basic yang perlu dimiliki oleh seorang software developer kan gitu ya. Nah terus yang spesialisasinya apa nih yang di data engineer. Nah biasanya sih yang diperlukan itu adalah konsep tentang istilahnya itu distributed computing ya. Nah distributed computing itu adalah sebuah sebuah cara gitu ya untuk kita bikin program bukan cuma di satu komputer tapi di beberapa komputer. Selain itu cluster. Karena datanya besar kan, jadi kita harus bagi-bagi tuh pekerjaannya ke beberapa server. Tapi kayak cukup dijalanin di satu komputer doang. Nah kira-kira gitu. Nah itu keilmuan namanya distributed computing. Menarik. Gitu. Nah plusnya lagi selain dua itu ya, yang tadi bahasa pemrograman tuh yang penting juga dimiliki sekarang tuh SQL ya. Karena bahasa penarikan data ya. Ya, bahasa penarikan data gitu. Dan transformasi juga ya, transformasi merubah satu untuk data ke bentuk data yang lain selama table. Gitu. Nah kira-kira itu sih skill set yang dibutuhkan oleh seorang data engineer ya. Betul. Hard skill-nya ya, hard skill. Oh gitu. Oke, kalau soft skill-nya kan? Oh, kalau soft skill mungkin banyak irisan ya dengan profesi yang lain ya. Tapi kalau yang saya rasakan, kalau saya mau highlight beberapa yang penting gitu ya, yang saya rasakan impactful kalau kita punya itu, yang pertama tuh problem solving. Lebih spesifiknya structured problem solving. Jadi gimana cara kita menyelesaikan masalah secara terstruktur gitu. Biasanya teman-teman di consulting company yang jago ya. Tentang structure problem solving, gimana caranya kita nanti bikin pohon masalah. Biasanya kita intinya sih gitu ya. Kalau kita ada problem, gimana cara kita nurunin itu semua jadi root cause. Ya. Gimana cara kita menemukan root cause-nya apa, dan kemudian gimana cara kita mengenerate alternatif solusi untuk menyelesaikan root cause itu, dan kemudian kita prioritasin alternatif solusi itu. Nah itu sebenarnya intinya itu, cuman nanti ketika dipraktekin tuh macam-macam kan, variasi dan challenge-nya gitu. Di engineering itu penting kalau soft skill ya, problem solving. Saya juga biasanya kalau interview kandidat tuh biasanya selalu ada satu pertanyaan yang istilahnya tuh pengen tahu sih gimana cara dia menyelesaikan masalah nih, apakah terstruktur atau tidak gitu ya. Jadi ada study case-nya gitu ya. Selalu ada selipan pertanyaan yang berusaha menggali aspek itunya gitu dari kandidat. Gitu. Nah, selain itu mungkin ini ya komunikasi ya. Tapi komunikasi di sini bukan berarti komunikasi kayak kita ke teman yang nggak harus public speaking ya. Harus public speaking juga bukan kayak kita supel sama orang, itu bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari kita di kerjaan. Tapi sebenarnya inti yang paling berpengaruh itu menurut saya adalah top down communication ya. Top down communication itu gimana cara kita mengkomunikasikan suatu ide atau apapun yang mau kita sampaikan itu secara terstruktur ke orang. Karena biasanya di bisnis itu kan kesempatan kita menyampaikan suatu pesan itu terbatas waktunya kan. Kalau kita mau nyampe ke atasan biasanya sibuk ya kan. Jadi kita butuh nyampein sesuatu secara concise, secara padat gitu. Tapi itu bisa mengantarkan kita ke sesuatu yang memang ingin kita tuju. Misalnya kalau kita berkomunikasi, kita ingin menyampaikan progres. Nah, dan kita butuh support dari stakeholder atau dari atasan. Nah, itu gimana caranya kita bisa menyampaikan itu secara terstruktur.
istilahnya tuh top down communication. Jadi kita nyampein apa yang mau disampaikan, terus nanti ada breakdown-nya. Nah, lagi-lagi biasanya yang jago beginian tuh teman-teman kita yang kerja di consulting company ya. Jadi saya banyak belajar juga sebenarnya. Oke, menarik ini. Thank you banget ya Kak Adit. Sharingnya tuh cukup memberikan insight ya dari sisi data engineer itu seperti apa skill yang dibutuhkan, yaitu programming, yang paling banyak programming sama framework terkait developing-nya. Terus juga dari sisi soft skill-nya juga ini banyak banget disebutin sama banyak orang ya, yang pasti di data scientist maupun di data analis juga seharusnya mereka memiliki problem solving skill plus juga communication skill ya, yang mana communication ini komunikasi yang lebih terstruktur sehingga bisa mengkomunikasikan antar usernya gitu ya kayak. Ya. Dan yang mau saya highlight juga satu ya, jadi walaupun data engineering ini terkesan sangat software developer yang sangat informatika banget gitu, tapi sebenarnya saya banyak menemukan banyak teman-teman saya yang bukan dari ini ya, bukan dari computer science atau bukan dari informatika, tapi dia bisa jadi data engineer yang bagus gitu. Yang penting sih sebenarnya yang penting sih orang mau belajar aja, mau belajar hal-hal fundamental ya, kayak misalnya belajar programming ya dia belajar fundamental juga, dan ini nggak harus kuliah gitu, karena materi itu udah banyak di internet sebenarnya. Betul banget. Nah ini sama banget sama yang mau aku bring up ke Calvin nih sebenarnya topiknya. Vin, tadi kan kamu cerita kalau kamu dari penerbangan jauh banget jadi ke data analytics gitu ya. Nah, kamu sendiri melihat seberapa besar sih peluang kita yang di luar jurusan matematik, statistics, and programming ini bisa terjun ke dunia data, dan sebenarnya menurut kamu platform pembelajaran apa yang paling cocok untuk belajar terkait dengan programming maupun statistik sebagai landasan dari data analytics ini? Gitu? Yap. Kalau ditanya seberapa besar peluangnya, nggak pernah ngitung peluangnya sih, tapi kalau ditarik aja mungkin kayak data analis di tim saya yang mungkin saya kenal itu yang emang benar-benar latar belakang computer science itu mungkin cuma 2 dari 10 orang gitu. Jadi bisa dibayangin betapa diverse-nya sebenarnya, ataupun kalau misalnya hubungan sama peluang tadi mungkin masih gede gitu. Tapi nggak salah sih kalau misalnya ngomongin orang yang background-nya computer science atau mungkin statistik atau matematik ya ke data analis. Kenapa? Gara-gara sebenarnya emang exposure-nya mereka udah dapat di bidang tersebut kan. Pasti kuliahnya belajar kayak gitu, project-projectnya hubungannya mungkin ada dari engineering-nya, tapi ada kontekstualnya juga tentang data gitu. Jadi sebenarnya kalau menurutku pribadi bukan the background of ininya sih jurusan ya, tapi kayak dia udah pernah ngapain aja gitu. Masuk akal ketika misalnya latar belakang computer science dilirik buat jadi top candidate buat data, gara-gara emang project-nya di kuliah banyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita background-nya bukan bagian data atau software engineering, dan mungkin sekarang udah banyak kayaknya orang yang nge-share project-projectnya sendiri misalnya di LinkedIn gitu, tapi background-nya bukan computer science, ya itu sangat possible buat dilirik sih. Jadi kalau menurutku pribadi di idenya tentang kayak kita udah pernah ngapain aja nih, dan apa yang bisa kita jual sih buat kita bisa jadi top kandidatnya data analyst atau data science sih, gitu sih menurutku pribadi. Oke. Nah, kalau kamu kemarin ketika belajar, apakah cuma lewat nonton YouTube aja, atau ada platform sendiri yang memang kamu pakai untuk membuat sertifikasi, atau gimana? Yap. Kalau tentang data sih, waktu itu spesifiknya dari DataCamp kan ya. Ya, itu aku juga sih. Itu kan ada track-nya, dan enaknya itu ya mungkin not the best way to learn something lah, gara-gara emang kalau misalnya mandek gitu kan kita bisa take in kan, terus males. Iya, betul. Ini aja, tapi at least itu bawa exposure kita ke real problems di data science sih. Mereka ngasih kontekstual latihan-latihannya itu dari real data set juga gitu. Nggak cuma kelas yang
apa ya, yang empty cars atau sample with begitu kan, yang sebenarnya sangat berbeda gitu sama dunia asli. Jadi kayak mereka kasih contoh juga, data di luar sana ada juga loh tentang sales, tentang data apa aja yang bisa kita apply, method data science, misalnya klasifikasi, prediksi segala macam. Jadi yang kayak gitu membantu saya buat mencoba sendiri lagi sih beyond dari course data camp-nya gitu. Jadi datasetnya udah nemu misalnya tentang customer dari e-commerce, terus biar kita sendiri bisa apply ilmu-ilmu yang dapat dari sana kan, misalnya klasifikasinya pakai metode ini nih, tapi gara-gara kita ya browsing apa lagi yang bisa pakai metode yang lain. Terus ya luckily waktu itu saya kumpulin semua dalam suatu portofolio sih. Jadi kayak kalau misalnya pakai Python kan bisa dibikin reportnya juga tuh pakai Jupyter Notebook. Terus kalau pakai R kan bisa pakai R Markdown. Dan sebenarnya kalau ditarik balik, mungkin proyek yang saya tulis itu benar-benar yang udah banyak dilakuin orang banyak gitu, dan mungkin terlihat sampah kalau saya lihat sekarang, tapi ya jujur loh. Selalu ada the first stepping stone nggak sih? Iya benar-benar, dan waktu itu back then kan nggak banyak orang yang realize sama pentingnya dokumentasi kan, gimana caranya nulis yang benar. Iya betul. Atau at least mencoba nge-derive insight gitu dari project, walaupun datasetnya nggak yang sebagus gitu. Itu ya. Ya, dan jujur emang waktu itu saya tanya ke manajer saya yang hire pas intern terus convert saya ke full time, waktu itu dia bilangnya ya saya cukup niat sih buat bikin reportnya waktu itu pakai R Markdown sih, bikin story-nya juga, jadi kayak bikin dokumen kan kalau iya. Wow, itu niat banget sih. Di R-nya langsung tergabung sama visualisasi sama modelingnya. Oh, oke. Meanwhile, aku aja mau ngebuat portofolio Tableau aja males banget. Ini kamu mau makainya R Markdown ya, keren banget. Oke. Tapi sebenarnya kalau kamu ngelihat seberapa penting sih adanya portofolio ini bagi kamu yang non background dari data science tadi? Ya, penting banget sih, soalnya ya memang di industri ini kan butuh bukti kan, kayak kita udah pernah ngapain aja, dan udah pernah butuh ngukur juga kayak kemampuan kita sejauh apa gitu. Nah, salah satunya cara ngebuktinya ya dengan project apa yang pernah kita lakuin sih. Ini maksudnya kalau konteksnya yang nggak punya background sama sekali ya, dan bukan data analis sebelumnya gitu. Oke, menarik banget. Oke, selanjutnya I will move to Kazul. Halo, Kazul. Halo. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas terkait dengan background dari posisi-posisi di data ya, dan itu sebenarnya itu sudah secara holistik sudah dicakup oleh Kak Adit dan Calvin nih. Nah, aku pengen kita stepping ahead ke arah sebenarnya apa sih tantangan bekerja di bidang data yang selama ini dialami oleh Kak Zul, yang dirasakan oleh Kak Zul? Oke, kalau tantangan ya, yang paling kerasa sebenarnya adalah kita tuh punya banyak banget data apalagi kalau misalkan kita ngomong tentang masalah e-commerce atau kayak ride hailing company ya, mereka tuh sebenarnya bisa nge-store data apa aja yang nggak bisa kita expect, sebenarnya mereka juga nge-store itu gitu. Tapi yang jadi problem adalah ketika kita udah nge-collect data dari back end, dari front end. Maksudnya back end atau front end ini kayak gini ya, teman-teman, saya mau share sedikit. Misalkan kalau back end ini lebih ke arah kayak transaksi base gitu. Misalkan kalau kita ngelakuin booking atau apa, itu semua transaksi itu di record gitu, dari mulai kapan dia transaksi, customer itu transaksi juga, terus destinasinya misalkan di mana, atau misalkan kalau di e-commerce dia beli apa dan lain-lain. Itu semua pasti di generate dari back end system kan, dari aplikasi itu sendiri. Nah, kalau misalkan front end itu lebih ke arah gimana caranya kita bisa nge-collect engagement data dari customer interaksi sama aplikasi kita. Misalkan dia kayak nge-scrolling, dia nge-clicking, itu semua sebenarnya di-record. Jadi bayangin aja, setiap orang dalam satu hari, dalam satu booking itu bisa nge-generate kayak
nggak tahu misalkan lebih dari 20 kali transaksi clicking atau misalkan dia juga scrolling, itu banyak banget dan itu sangat besar. Jadi dan itu bisa dibuat customer profiling ya. Iya, dan yang paling menantangnya adalah dari semua data yang ada ini, walaupun kita even punya satu tim spesifik di masing-masing produk, misalkan contoh ada food atau ada transport gitu. Yang paling susah ini adalah ngegabungin semuanya. Jadi kan saya sekarang posisinya di central team ya. Gimana cara kita buat yang tadi dibilang sama Dita juga, customer profiling, lebih tepatnya kayak customer data yang aggregation by customer itu gitu. Misalkan contoh customer 1, 2, 3 ini, misalkan ID-nya, dia ngelakuin activity apa aja di hari ini, terus berapa kali booking, terus juga misalkan berapa kali misalkan berapa kali dia clicking file ini misalkan, atau dia berapa kali open homepage dan lain-lain. Itu data yang kayak gitu itu sebenarnya penting, tapi kadang setiap company itu selalu kebingungan untuk mengkoleknya seperti apa karena saking besarnya ya, saking gedenya. Dan jadi itu tantangannya. Priority ya seharusnya. Priority, dan juga yang paling penting adalah gimana cara kita nge-convert itu jadi satu insight juga. Tapi yang paling pengen saya highlight di sini, karena kita datanya banyak, itu kan challenge-nya. Gimana cara kita nge-convert? Ya tadi dibilang sama Kak Adi juga, misalkan kita butuh ada metode yang misalkan distributed computing. Itu juga sekarang lagi famous banget di bidang kalangan data. Misalkan kita juga pakai Spark namanya untuk nge-join data dan lain-lain. Bayangin kalau kita cuma nge-join datanya Excel, cuma CSV file, itu kita gampang banget kan, kita bisa pakai either misalnya pakai Excel itu sendiri, atau misalnya kita cuma pakai Python yang di komputer kita, itu bisa simple gitu. Tapi bayangin data yang segede, misalnya transaksi dalam sehari bisa kayak terabyte data, terus kayak engagement data juga kayak puluhan terabyte data, dan itu setiap hari kita proses. Gimana caranya ya, mau nggak mau kita harus mulai mencoba ranah ke arah platform itu gitu. Kita gimana caranya mengolah data supaya bisa mudah untuk dipakai, dan end usernya, si stakeholder, misalkan kayak bisnis stakeholder dan lain-lain, itu bisa nge-consume yang lebih enak gitu. Kalau saya bilang data science itu skill-nya sebenarnya 20% itu building the model ya, tapi yang saya bisa tekanin adalah mungkin selain ya stakeholder management, gimana caranya kita nge-deliver insight ke stakeholder, itu juga mostly gimana cara kita manage data, data ya sebesar itu gitu. Karena kalau data science, kalau sekarang sih menurut saya lebih ke arah data science sih udah juga mainannya full stack, yang nggak mungkin cuman kita nge-consume data yang benar enak. Misalkan dari, kalau kita nyebutnya biasanya ada layer data itu ada 3, ada kayak ada silver layer, ada bronze, ada silver, ada gold gitu. Misalnya kita nge-consume gold data doang gitu, yang udah ready to use buat kayak building the model, itu jarang. Karena kadang kita selalu ngobrol sama data engineering untuk kita butuh kayak gini. Nah, itu nggak efektif, dan kebanyakan sekarang skill set-nya juga lebih dibanyakin sebagai data science untuk bisa juga nge-deliver si data ini langsung kita pakai, kita konsum dari yang data di silver layer, mostly kan dari silver layer ya, data-data yang customer centric data, ke data yang udah ready buat kita pakai olah untuk modeling. Jadi salah satu tantangannya adalah sekarang data makin besar, bukan lagi gimana caranya kita bisa model itu simple. Menurut saya mungkin sekarang machine learning model makin berkembang ya, ada yang AI dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu kalau di company zaman sekarang ini menurut saya adalah deliver gimana caranya kita komunikasiin model yang kita buat ke business stakeholder untuk bisa nge-solve problemnya instead of cuman creating the model itself. Lebih gimana caranya buat model ini untuk nge-solve problem. Tapi behind itu datanya besar banget. Nah, gimana caranya kita bisa ngolah data itu. Itu sih challenge-nya untuk yang sekarang data science sekarang menurut saya. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget nih, cuman waktu kita tuh cuman sampai 21.30 dan sepertinya audiens kita akan banyak banget yang mau berikan pertanyaan, jadi mungkin Q&A-nya bisa dimulai dari sekarang ya. Dari audiens ada yang ingin bertanya kepada siapapun, mungkin bisa ke Kak Adin, ke Calvin, atau ke Zul. Kalau nggak ada, nanti akan aku lanjutkan dengan pertanyaan yang aku punya nih. Ada?
Mungkin Pak cara nanya gimana tuh? Iya. Cara nanyanya audiens bisa langsung open mic aja. Kalau misalkan malu bisa ngechat aja di room chatnya. Tapi kalaupun masih bingung dengan bertanya-nya, ya udah nggak apa-apa. Aku lanjutin aja topiknya, karena ini menarik banget buat topik selanjutnya. Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, topik selanjutnya nih. Tadi kan kita ngomongin tentang tantangan ketika kita bekerja di bidang data gitu. Nah, aku sempat baca nih di KD Nuggets itu pernah menyebutkan kalau misalnya one day bidang data science seperti data engineer, data scientist, data analis ini suatu saat nanti akan dengan mudah digantikan oleh mesin otomatis gitu. Dan pada akhirnya semua orang itu akan beralih profesinya, bukan hanya di bidang-bidang ini aja, dan bidang ini akan punah gitu. Nah, mungkin ada nggak sih kalian berpendapat, maksudnya bagaimana tanggapan kalian terkait dengan ini gitu? Mungkin dari Kak Adit dulu ya. Oke. Sebenarnya udah mulai kerasa ya. Jadi kayak di data engineer aja misalnya, data engineering misalnya. Sekarang itu udah mulai banyak tools yang memudahkan kita untuk mengolah data yang besar. Gitu. Dengan tinggal menggunakan visual UI gitu misalnya, kita drag and drop, klik, atau teknologi managed service dari cloud. Contoh misalnya ya, kalau ada istilahnya nama ingestion ya. Nah, ingestion itu proses tadi ngambil data dari source-nya kita tempatkan di storage yang kita mau, misalnya di data, istilahnya itu data lake gitu ya. Jadi data dari mana-mana kita kumpulin di satu tempat. Nah, itu dinamakan data lake gitu. Nah, proses ngambilnya itu namanya ingestion. Nah, dulu untuk ngelakuin proses ingestion itu kan kita mesti coding gitu ya. Ya sekarang juga sih. Tapi makin sekarang tuh makin banyak ya yang menyediakan service untuk yang memudahkan proses itu. Jadi hanya tinggal kita specify source-nya apa, di mana, terus kita mau ngambil di table mana aja, field-nya apa aja, nanti proses transformasi datanya itu udah ada template-nya, tinggal dijalanin. Itu makin banyak tuh tools yang kayak gitu. Nah, ini secara langsung mengurangi kebutuhan data engineer kan, kayak gitu. Tadinya perlu orang yang ngerjain, jadi mungkin orangnya bisa kurang gitu kan, dibantu dengan tools. Nah, ini membuat akhirnya kalau kita perhatikan ya, lowongan data engineer itu sekarang banyaknya level senior gitu. Jarang ada junior data engineer atau data engineer, tapi atau ini subjektif saya, mungkin di circle saya itu kalau saya buka LinkedIn, buka lowongan kerja data engineer itu top 5 atau top 10-nya itu ya ada titel senior depannya. Nah, artinya. Tapi bisa jadi Kak Adit lagi di Echo Camber itu, karena Kak Adit emang levelnya udah senior itu. Ya bisa jadi, karena circle saya gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang kita akhirnya membutuhkan data engineer yang bisa nge-solve problem yang belum bisa diselesaikan sama tools, kira-kira gitu akhirnya. Dan jadinya skill requirement-nya meningkat kan, gitu ya. Betul. Nah, gitu. Nah, jadi kalau tadi ada analisis kayak gitu ya, dan saya pikir itu analisisnya valid untuk semua profesi ya. Apalagi yang di luar AI gitu, di luar data analytics dan lain-lain, itu menurut saya valid ya, karena makin ke sini makin banyak tools memudahkan juga. Contohnya kalau di dalam data analisis ya, analytics, untuk memproduce metrik-metrik atau insight yang umum, yang common gitu. Misalnya kita running software as a service kayak Mekari misalkan ya, kan dia running software as a service ya. Nah, metrik-metrik standar yang umumnya digunakan sebuah perusahaan software as a service itu biasanya udah ada template-nya tuh di toolsnya. Misalnya kita pakai Looker ya.
di Looker udah ada tuh. Kalau SAS itu biasanya ini metriknya. Sama untuk FMCG, untuk retail, untuk yang lain juga ada tempat kayak gitu. Artinya nanti kebutuhan untuk nge-hire data analis itu kan pasti diperlukan untuk nge-solve problem yang lebih advance kan. Gitu ya. Jadi saya sepakat sih kalau ada yang kayak gitu. Nah, terus respon kita gimana? Kalau bergerak di bidang ini ya menurut saya sih harus terus ngikutin perkembangan ya. Kalau karena ini cepat banget perkembangan ada dari sisi tools misalnya. Ada aja tools baru. Dari sisi teknologi juga sama gitu. Jadi kita penting menguasai fundamental knowledge-nya supaya kita bisa cepat nge-catch up ketika ada perkembangan teknologi baru. Gitu. Misalnya kalau kita bisa ngerti fundamental tentang tadi ya, misalnya konsep distributed system gitu ya. Nah, nanti ada tools baru apa lagi, ada framework baru apa lagi di bidang distributed system, kita bisa dengan cepat nge-catch up itu. Kalau dulu mungkin yang populer mulai dari Hadoop ya atau MapReduce, nanti makin digantikan sama Spark. Tadi sempat di-mention sama Azul juga kan Spark. Nanti nggak tahu ke depan ada apa lagi kan. Gitu. Nah, jadi kita perlu banget, yang pertama itu ya mungkin responnya gimana, kita perlu ngerti fundamental knowledge supaya kita bisa catch up dan fleksibel dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, kita perlu apa ya? Istilahnya tuh adaptasi apa? Yang ada adaptasi, tapi mungkin juga related dengan fundamental knowledge, tapi di bidang yang non hard skill-nya ya. Kayak bisnis domainnya. Ya bisa diaplikasikan di bisnis domain, bisa diaplikasikan di technical domain juga. Kayak critical thinking itu kan sebenarnya satu skill fundamental yang bisa di-apply apapun profesi kita kan. Ya, dan itu nanti kalau kita dan critical thinking ini nanti related dengan kemampuan kita problem solving misalnya, related juga dengan kemampuan kita beradaptasi dengan nature bisnis yang berbeda gitu ya. Nah jadi baik di hard skill maupun soft skill kita mesti back to fundamental ya, misalnya benar-benar kuatin fundamental dengan tujuan kita bisa lebih beradaptasi dengan lincah gitu dengan perkembangan teknologi atau dengan perkembangan bisnis gitu sih kalau menurut saya. Oke, menarik banget nih Kak. Tapi aku masih kepo sih kalau misalnya menurut pendapat Kak Adit, kira-kira berapa tahun lagi seorang data engineer ini profesinya akan punah? Oh, berapa tahun lagi ya? Itu susah diprediksi ya, karena data engineer itu profesi yang baru ya. Baru aja berapa tahun ya udah disuruh prediksi punahnya ya. Dan kalau kita lihat misalkan apa yang dilakukan oleh data engineer 2 tahun 3 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu beda dengan data engineer yang dilakukan sekarang. Kayak sekarang misalnya domain data engineer itu udah mulai luas ya, bukan cuma ngurusin transformation data di distributed system, tapi juga udah merempet masuk ke wilayah data governance misalnya. Oke. Gitu ya. Nah, itu juga kan suatu hal yang lama tapi baru digarap di dalam perspektif engineering gitu. Kalau dulu dari dulu ada kan data governance, gimana cara kita klasifikasi data, terus mengatur ini itu data sensitif atau bukan, terus dan sebagainya itu. Tapi dikelola dalam perspektif engineering itu kan baru gitu. Oke. Ini menarik juga sih. Ini menarik juga sih kalau misalkan kita berkaca ke Amerika tuh sebenarnya 5 tahun lebih dulu dibandingin kita terkait perkembangan data science-nya, ya nggak sih? Dulu di Amerika ngehitsnya itu di zaman tahun 2010 dan kalau di Indonesia baru di tahun 2016 gitu. Jadi sangat mungkin kejar-kejaran gitu ya sebenarnya ilmu mengenai data ini, dan ditambah ketika COVID ini juga semakin banyak akselerasi percepatan transformasi digital di industri maupun dari sisi public governance-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang punahnya profesi data, mungkin akan punah untuk beberapa job function tertentu, tapi secara role mungkin akan berubah gitu ya Kak ya? Iya, ya role bisa berubah, job desk-nya ya.
day work-nya bisa berubah. Dan yang saya lihat juga ini, kayak misalkan orang yang tadinya di domain bisnis aja, makin kesini tuh makin melek gitu ya. Artinya biasanya ada separation antara data analis dan business analis. Tapi kalau makin kesini saya lihat ya business analis itu kerjaan sehari-harinya ya berhubungan dengan BI tools dan SQL juga gitu ya. Ada pergeseran kan sebenarnya, pergeseran dari sisi skill set yang diperlukan. Terus misalnya yang tadinya analis ya, dia cukup bisa misalnya ngotak-ngatik Tableau atau BI tools, terus bekerja di Excel, pakai SQL gitu. Tapi makin kesini kan makin dia perlu bisa ngerti Python juga, bisa ngerti cara pakai apa namanya itu notebook. Malah makin sini ada istilah namanya analytics engineer. Engineer, ya kan. Jadi yang ya dia memang coding dengan cara software engineer bekerja menggunakan praktisnya software engineer, tapi dia gunakan itu untuk bikin script pengolahan analisis. Jadi shifting itu terjadi kan sebenarnya gitu ya. Kemarin terakhir aku dengar. Tapi apakah profesinya akan punah? Kayaknya apakah profesinya akan punah? Tadi kan saya bilang iya ya. Tapi kalau saya pakai topi yang lain nih, dari sisi yang lain, dari proses berbeda, mungkin tidak juga gitu ya. Kalau kita apa namanya melihat profesi masih ada atau enggak. Karena contoh misalnya profesi yang dari dulu ada, misalnya web programmer atau web developer, dari dulu ada sampai sekarang masih ada kan. Itu yang bilang nanti mobile apps bakal menggantikan web gitu kan. Tapi tetap aja kan, kalau kita lihat lowongan kerja ya developer namanya misalnya front end developer gitu ya, itu masih banyak kok gitu ya. Tapi memang skill set yang dibutuhkan lebih luas atau berbeda. Gitu. Kayak gitu sih. Betul. Kemarin juga terakhir itu aku lihat ada lowongan decision scientist nih di Gojek. Mungkin ya tuh. Iya, mungkin Calvin bisa cerita sedikit juga nih, apa sih bedanya decision scientist, terus BI analis itu apa bedanya dengan data analis? Mungkin juga bisa juga nih Calvin ngejelasin apa sih perbedaan domain business analytics, data analytics, dan data science gitu. Bedanya pastinya terdengar lebih keren ya. Calvin merasa terjebak, aduh, kenapa yang ditanyain perusahaan gue? Iya, makanya. By the way, kamu masih di mute, Vin. Halo. Kedengeran nggak? Halo? Bisa nggak? Kedengeran. Aman. Kalau ditanya bedanya, emang kalau di kantor sendiri, gimana ya cara share-nya? Jadi kalau yang bisa saya share, yang ngebedain sebenarnya tingkat kompleksitas dari problemnya gitu. Oke. Di end of the day kan ada business problem yang mau di-solve nih, ada suatu goal yang mau atau objektif yang mau dicapai gitu. Betul. Dari tiap-tiap product function. Biasanya sih bakalan ada assignment dari problem itu mau dikasih ke tim mana nih, atau ke role yang mana, either itu business analyst, data analyst, atau decision scientist. Biasanya kalau misalnya yang ngebedain business analyst atau tim data analyst itu kayak mungkin business analyst berhenti di reporting system kayak bikin dashboard, tracking metrics, tapi kalau data analyst juga ngerjain hal kayak gitu, tapi bertanggung jawab juga nih buat ngasih tahu kenapa metricsnya turun, gimana cara ngebuktiin matriks ini bakal konsisten in the long term, dan hal-hal experimentation yang lain. Itu business analyst? Itu data analyst. Biasanya business analyst kayak lebih ke descriptive lah. Ya, yang ngasih tahu. Ya benar, matriks kita udah growing berapa persen atau segala macam. Monitoring gitu ya. Benar. Tapi kayak data analyst ada tanggung jawab juga nih, kayak gimana caranya misalnya feature-nya bisa ningkatin, kita bisa buktiin kalau misalnya feature ini ningkatin secara signifikan gitu, ataupun inisiatif eksperimen yang lainnya. Nah, kalau decision scientist atau data scientist itu biasanya tergantung dari
kompleksitas problemnya sih kalau saya di kantor. Jadi kalau misalnya emang ada ya suatu business problem yang require quote unquote data science method gitu atau decision science method, ya bakalan lari ke sana. Misalnya dia recommendations problem atau NLP atau ya biasanya sebatas itu sih. Emang udah ada assignment-nya kalau misalnya problem set ini atau business problem yang di define itu bisa dilakukan atau bisa di solve dari seorang data analyst atau data scientist sih. Nah sebenarnya kalau decision science itu emang role baru sih dan emang belum setahun juga gitu di Gojek. Dan yang ngebedain ya biasanya kayak gitu sih, kalau decision scientist itu biasanya heavy-nya di statistics gitu. Jadi kayak kalau misalnya sekarang kayak experimentation framework itu bakalan ditanggung gitu sama tim decision science kalau di Gojek. Jadi emang heavy-nya ke statistics. Kalau data science itu ya mereka kurang diwajibin juga buat tahu konteks engineering-nya, gimana nge-scale modelnya itu ke exposure yang lebih gede lagi. Tapi kalau decision science di desainnya sekarang belum heavy ke sana, lebih ke stats-nya gitu. Oke, menarik sih. Karena baru ngecek banget di LinkedIn kalau misalnya sekarang ada ya namanya decision scientist gitu. Kalau dulu kan ngelihat role-role di data science ini kan cukup luas ya. Ada yang bagian machine learning dan NLP-nya kayak machine learning engineer, NLP engineer, kayak gitu-gitu. Ada juga yang bidang bagian analytics, seperti data analytics, business analyst, BI analyst gitu kan. BI engineer sekarang juga ada yang baru. Terus di bidang data science juga, sekarang ada decision scientist, baru tahu juga kemarin. Menarik sih, Vin. Thank you udah sharing juga. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya di sesi ini ya. Sebenarnya kalau misalkan tenaga kerja itu sudah diautomasi dan mungkin juga selama penanganan COVID ini banyak sekali hal-hal yang didigitalisasi dan akhirnya semuanya menjadi terotomasi gitu ya. Sebagai contohnya, misalnya kita biasanya ngisi sesuatu menggunakan form, sekarang kalau di airport pun kita harus mengisinya secara otomatis di e-hack gitu ya. Nah, dengan semua kondisi yang sekarang semuanya sudah serba otomatis, apa sih tantangan di masa depan yang mungkin akan dihadapi oleh kita saat ini? Mungkin Zul bisa menjawab ya pertanyaan ini. Oke. Dan kira-kira dilihat dari scope data nih, profesi data, kira-kira challenge-nya bagi data practitioner itu apa? Untuk yang ini ya, automasi semakin banyak gitu-gitu ya, tenaga kerja, tantangannya apa ya? Betul. Kalau misalkan untuk data ya, sebenarnya makin lama kita makin ya dibilang tadi ditergantikan sama beberapa sistem kayak misalkan ya online system, mau itu kayak kita booking tiket atau kita mau beli apapun bisa digantikan pakai sekarang aplikasi gitu kan. Data makin besar. Itu tantangannya sebenarnya yang paling penting itu adalah data security-nya sih. Karena makin lama orang makin nggak percaya sama aplikasi untuk nge-collect data PII atau data informasi pribadi. Betul. Jadi gimana caranya kita nge-keep customer trust-nya sih, lebih ke arah situ. Sekarang aja kalau misalkan di beberapa company yang udah sedikit mature ya, kita nge-collect datanya pun nggak kita harus punya concern untuk nge-collect semua informasi yang ada di aplikasi itu. Even kita nggak banyak juga nge-collect data demografik customer, atau even kita juga nggak pernah yang namanya bisa nyentuh ya semua informasi pribadi lah gitu. Itu untuk beberapa company yang udah mature ya, tapi mungkin tantangannya adalah, balik lagi ke tantangannya, gimana caranya kita bisa ngebuat customer lebih trust sama kita untuk in terms of kayak collecting the data. Karena makin lama
ya kalian juga pasti nyadar lah ya, setiap kali kalian ngomong tentang, saya tiba-tiba lagi pengen ngomongin tentang beli sepeda, saya ngomong sepeda, tiba-tiba di Instagram ada ads tentang sepeda. Betul. Terus itu semuanya itu walaupun kita munafik bilang itu kayaknya kebetulan apa, tapi in fact itu semuanya terjadi dan itu semuanya terekam. Recommendation engine. Kamera selalu ada, mikrofon juga selalu nyala. Ketika kalian nge-install aplikasi, kalian ngizinin untuk nge-collect data seperti itu, ya mereka semua udah menggunakan data pribadi itu untuk nge-collect. Jadi gimana caranya, sekarang menurut saya problemnya makin lama, walaupun mesin makin canggih, algoritma makin canggih juga, stack makin canggih, data makin banyak, gimana caranya kita nge-keep customer untuk bisa tetap di aplikasi kita tanpa harus menggunakan dan juga concern tentang data pribadinya gitu. Tapi ya sekarang company udah gede aja kayak Facebook, Instagram dan lain-lain udah nge-collect kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak sadar atau nggak sadar, setiap kali kalian ngomongin apa, marketing itu udah optimize banget untuk targeted juga untuk kalian. Tiba-tiba di Instagram buka ads yang spesifik dan lain-lain, itu menurut saya juga udah common sense ya sekarang. Walaupun ngeri, tapi ya in a way itu udah terjadi, dan itu yang menurut saya concern dan tantangan ke depannya sih, data security. Oke, itu kan kalau dari sisi user ya, jadi data privacy ya yang paling dijadikan concern gitu ya, dan terutama sebenarnya kalau di Satu Data Indonesia juga pemerintah pun sedang mengusahakan terkait dengan peraturan-peraturan menyangkut ITE yang lebih kompleks sehingga data privacy kita bisa terjaga gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi industrinya nih, Zul, kira-kira apa sih tantangan ke depannya untuk company-company ini ketika semua hal sudah diotomasi dan banyak data yang di-collect, yang dikumpulkan, kayak gitu? Tantangannya sebenarnya yang dari saya di awal udah mention ya, makin lama makin data makin banyak, tapi somehow walaupun kita udah terotomasi semua, tapi tetap butuh ada namanya human sense itu loh, untuk kita bisa ngolah. Jadi sekarang pun walaupun kita banyak stack yang bisa tergantikan gitu ya, misalkan banyak UI yang bisa kita pakai untuk apa-ngapain, tapi kita tetap butuh human yang nge-generate insight-nya. Karena kalau kita cuman nge-build algoritma tapi kita nggak, ya makanya tadi kenapa ada title baru decision science. Saya mau sedikit mention bahwa sebenarnya di bidang data science ini lama-lama makin berkembang. Ada namanya research scientist, itu udah bukan lagi data scientist, ada juga decision science. Even ya sekarang data analis aja udah bisa disebut di Facebook, itu semua data science itu sebenarnya product analis. Jadi makin lama makin lebih mengarah ke spesifik problem yang ya sebenarnya butuh diselesaikan ya. Dan butuh human juga paling penting, karena kalau misalnya kayak decision science ya, kenapa namanya spesifik jadi decision science bukan cuma data science? Karena decision science itu lebih ke arah gimana caranya kita nge-optimize suatu outcome yang pengen kita convert ke decision. Contoh, apakah kita mau nge-optimize dari segi cost? Misalnya kita mau ngebuat model misalkan prediksi churn gitu, misalkan ya, contoh prediksi churn. Kalau misalnya kita mau nge-optimize dari beberapa aspek, misalkan pertama dari aspek cost, yang kedua dari aspek compute time, misalkan yang ketiga dari aspek misalkan source untuk orang yang ngebuatnya berapa orang dan lain-lain. Banyak aspek yang harus kita pikirin. Nah, semua ini walaupun kita bisa optimize pakai komputasi atau komputer ya, kita harus tetap punya sense of decision-nya datang dari manusia. Makanya kenapa decision science ini juga sangat spesifik problemnya untuk nge-solve, nge-convert kayak kualitatif perspektif atau kualitatif method untuk nge-decision something, itu tetap butuh human gitu, butuh orang di situ. Dan ya tantangannya balik lagi, menurut saya tetap bakal dari industrinya bakal tetap butuh orang itu maksudnya data science bakal berkembang, atau misalnya data analis atau mungkin data engineer. Even data engineer pun sekarang berkembang banget ya Mas Dita. Ada juga ada cloud engineering, karena kita sekarang udah mainannya cloud kan, udah nggak main in-house lagi gitu. Kita juga nggak main lagi namanya kayak kita punya server di lokal gitu. Kita udah mainannya udah pakai semua stack kayak Google atau Azure atau AWS gitu.
Makanya ada cloud engineering dan lain-lain. Makin berkembang dan dibutuhinnya tuh lebih ke arah ke skill manusianya gitu dibandingin ke skill cuman robot maksudnya yang mesinnya. Oke, ini menarik banget sih. By the way, ada pertanyaan dari Jeff Biologi 2005, SBM 2015. Jeff bertanya, seberapa jauh ya roles data scientist dalam kolaborasi bersama expert, misal di bidang-bidang sains tertentu. Penasaran aja sih view-nya dari Kak Zulfikar, Kak Calvin, dan Kak Aditya. Atur nuhun, sami-sami Kak. Oke, mungkin bisa dimulai dari Calvin ya. Kira-kira seberapa jauh role data scientist ini dalam berkolaborasi dengan expert di domain knowledge-nya gitu. Bidang sains maksudnya domain knowledge yang lagi di Iya, jadi kan kalau misalnya kita ngomongin data kan sebenarnya data ini roles profesi di data ini kan sebenarnya metode ya, tools ya. Nah, sedangkan bidang-bidangnya kan cukup banyak ya. Mungkin data scientist di telco company akan berbeda dengan data scientist di transportation company atau di AI consultant atau di mana gitu kan. Nah, kira-kira seberapa jauh sih sebenarnya role data scientist dalam berkolaborasi bersama dengan expert di bidang-bidang tersebut kayak gitu di semua bidang ini? Kalau menurut kalian? Kalau diukur jauh atau enggaknya, saya juga nggak tahu. Tapi saya bisa ngasih contoh ketika ya orang data bisa ngasih value nih ke business people atau stakeholders-nya atau domain expertnya. Ya salah satu tugas data people kan mereduksi bias kan ya. Jadi buat dalam mengambil keputusan kayak kita punya suatu bukti nih yang udah kita olah dari data-data tersebut. Terus kita ya hopefully bisa nge-reduce human bias kita buat ngambil suatu keputusan gara-gara based on historical data atau based on this modeling kita bisa ngambil keputusan tersebut. Jadi seringkali kayak kalau misalnya business problem terus domain expertnya punya pengalaman nih, biasanya this thing works ya berdasarkan pengalaman dia di project sebelumnya atau di company sebelumnya. Dan itu susah ininya kan, susah nge-proof-nya kan apakah misalnya kayak solusi dari domain expert tersebut bakal works juga buat project yang ini. Jadi ya misalnya contohnya buat ngeprediksi churn nih, di domain expert ride hailing misalnya, variable yang berguna buat ngeprediksi churn itu biasanya ini loh X misalnya kayak ngitung transaksi terakhirnya itu udah berapa hari gitu. Mungkin berdasarkan domain knowledge-nya kayak gitu. Tapi at that time of the day semuanya bisa berubah kan, dan role data people itu bisa bring ya bukti-bukti tersebut dari modeling entah itu historical data untuk mereduksi biasnya si domain expert tersebut sih. Dan akses terhadap historical data itu, akses terhadap modeling itu kan biasanya dibawa oleh data scientist kan, atau apapun itu. Oke, menarik banget. Oke, thank you banget Vin buat penjelasannya. Kalau dari Kak Adit, bagaimana Kak pendapatnya tentang ini? Seberapa jauh sih roles-nya data scientist dalam bersama dengan bidang-bidangnya? Ya, kalau dibandingkan ya data scientist, data analis, dan data engineer, sebenarnya yang paling terekspos dengan bisnis konteks itu data analis dan data scientist. Yang paling sedikit berurusan dengan bisnis user di konteks itu ya data engineer. Biasanya kalau ibarat masih main bola tuh ya ini oversimplification, tapi ya strikernya itu ya data scientist dan data analis. Ya data engineer jadi backnya lah gitu, di belakang gitu. Kalau di dapurnya lah gitu ya. Nah, tapi tetap bukan berarti sama sekali nggak perlu memahami bisnis konteks. Nah, yang perlu dipahami itu mungkin nggak perlu sebanyak data analis ya, tapi minimalnya adalah dia tahu sebenarnya data scientist ini mau bikin apa gitu ya, mau bikin apa, terus perlu data apa. Sama data analis dia perlu analisis apa, business question yang mau dijawab apa, terus perlu data apa. Jadi dari misalnya data
scientist, data analis mengambilnya dari data warehouse, data mart, atau biasanya kalau data scientist itu lebih suka ambil dari yang raw formatnya ya, mentahannya gitu, ambil langsung dari data lake gitu. Nah, itu kita mesti ngerti gitu. Intinya sih data science analis ini mau ngapain sebenarnya dan butuhnya apa. Dan biasanya nanti collab-nya itu misalnya kita mau bikin data, kita sepakat ini dashboard-nya mau ngambil dari data warehouse misalnya, atau dari data mart. Nah, nanti disepakatin, nanti modelnya seperti apa. Model itu kita menyepakati, nanti ada tabel apa aja, terus setiap tabel nanti ada kolomnya apa aja. Nah, setiap kolom nanti tipe datanya apa aja, apakah angka, apakah karakter tulisan atau bentuknya teks gitu ya, nanti disepakati itu. Berikut juga dengan definisi dari setiap kolom. Misalnya ada kolom namanya churn rate, nah gitu ya. Nah itu sebenarnya definisinya apa gitu, jangan sampai nanti ada ambigu gitu ya. Dari sisi yang satu memahaminya berbeda dengan sisi yang lain. Nah jadi itu sih batasan-batasannya mungkin minimal ya yang perlu dipahami oleh seorang data engineer. Oke, ini menarik. Selanjutnya mungkin dari Zul bisa berpendapat juga kira-kira sejauh mana kamu bisa kolaborasi bersama dengan business owner ini dan sejauh mana decision making yang bisa kamu buat. Ya sebenarnya untuk yang masalah ini kayak ya stakeholders ya, jadi lebih penting juga sih untuk bisa komunikasi sama stakeholders, tapi lebih ke arah gini, misalkan stakeholders ngajak meeting sama kita gitu, terus mereka ngomongin tentang kita mau buat atau mau launching produk baru gitu, misalnya produknya X. Terus mereka biasanya konsultasi ke kita lebih ke arah kayak data apa aja, biasanya kan ada data analis juga ya, data analis, ada data engineer juga, satu tim. Itu biasanya mereka nge-instrumen dulu apa aja yang mau mereka collect gitu ya dari satu produk ini, data-datanya apa aja yang mau mereka collect. Nanti dari situ biasanya kita sebagai data scientist tuh ketika kita udah tahu misalkan datanya mereka mau kayak gini dan kira-kira apa yang mau mereka optimize dari produk yang mereka pengen buat, kita bisa kayak ngasih influence untuk kayak ngomong misalkan kita butuh namanya satu misalnya prediksi ini, atau misalnya kita mau sesimpel kayak setidaknya kita harus punya data ini gitu. Itu start dari situ sih biasanya. Tapi kalau contoh dalam company kita kayak misalnya e-commerce ya. Nah, ada juga yang sebenarnya sekarang data science kan banyak ya, domain knowledge-nya makin luas. Misalnya ada yang juga di biologi, misalnya ada yang di RNA atau DNA gitu. Satu company namanya Illumina. Illumina itu satu perusahaan big data company yang related sama DNA gitu. Makin lama kita kan makin kayak record satu orang itu bisa kayak contain 1 terabyte data sendiri itu dalam satu tubuh manusia. Nah, itu misalkan domain knowledge-nya apa yang mereka harus butuhkan adalah yang mereka setidaknya ngerti biologi. Dari situ setelah mereka ngerti biologi dan ngerti data, mereka nge-influence untuk ngebuat something, misalkan kayak kayaknya untuk nge-record data manusia bisa kita buat satu unique identifiers misalkan yang seperti ini. Jadi sekarang makin luas sih data science ini dan domain knowledge-nya makin banyak. Jadi kita makin bisa nge-influence business stakeholder dari segi kita tahu sendiri business understanding-nya atau problem understanding-nya, kayak tadi contohnya yang tentang biologi gitu. Dan juga kita ngerti ke arah datanya seperti apa, gimana cara kita nge-handle data, bagaimana kita nge-convert data itu jadi insight, dan dari insight itu bisa kita influence ke bisnis itu sendiri. Itu sih sebenarnya. Jadi keyword-nya adalah bagaimana kita bisa understanding the field ya. Ketika kita sudah paham apa sih konteks dari problemnya, seharusnya kita bisa memberikan recommendation yang sesuai untuk user kita dan kolaborasinya pasti berlanjut gitu nggak sih? Ya, kayak misalkan contoh simple, ketika kita udah bisa ngukur, kita udah bisa buat model A nih ya, contoh model, misalkan, simple, tadi kita mention beberapa orang juga ngomongin tentang churn ya, kita bisa predik orang ini bakal balik lagi ke aplikasi kita atau enggak gitu kan, sebenarnya simple gitu. Setelah kita udah punya nilai itu, terus apa? Setelah kita udah punya, customer 1, 2, 3 ini probability of churn-nya misalkan 92%, atau misalkan ya dekat-dekat ini ya, misalkan 62%. Apa yang kita lakukan dari 62% itu? Gitu. Apakah data science cuma sebatas nge-build itu,
udah terus mereka lepas, dan bisnis stakeholder juga bingung cara makainya seperti apa, atau misalkan kita juga nge-influence, misalkan bilang bahwa oke, dari hasil matrix yang udah kita buat, which is churn probability itu, kita bisa ngekelompokin juga, kita nge-combine sama data lain supaya bisa dapetin segmen-segmen user, dan kita bisa jelasin, oh segmen user ini artinya apa, dan kalau misalnya kita kasih treatment ini seperti apa, dan kalau kita mau ngelakuin eksperimen A/B testing di set of user ini seperti apa. Jadi nggak cuma sebatas kita nge-build model, terus kita ngasih ke stakeholder tanpa ada influence sama sekali dari kitanya. Menurut saya itu sih yang paling bisa dilakukan, apalagi makin butuh skill yang seperti itu ya. Karena kalau orang cuman data science require cuma bisa buat model, bisa ngoding, itu sebenarnya kita juga bisa kita bisa belajar juga kan ya, misalnya banyak banget contoh-contoh, bahkan di Kaggle juga banyak, kita bisa aja pakai tentang algoritma kayak gitu banyak ya. Jadi yang paling penting adalah itunya sih. Oke, menarik banget. Tapi kita harus move to another topik ya. Ini ada satu pertanyaan dari audiens juga terkait dengan supporting system, bagaimana data ini mensupport sistem gitu. Kak mau nanya, makin ke depan, apakah berarti data ini menjadi supporting system dan semua akan kembali ke personalized usernya? Karena akhir-akhir ini banyak yang request juga data driven decision. Thank you. Oke, mungkin ini jadi last question ya teman-teman, berhubung ini jamnya sudah larut juga. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Adit nih. Gimana Kak, menurut Kak Adit, apakah makin ke sini data akan menjadi supporting system di berbagai ranah gitu Kak? Dan selanjutnya, apakah semuanya akan kembali personalized user sifatnya? Sepertinya iya. Ya, karena sekarang apapun activity kita yang bersentuhan dengan digital ya, itu memproduksi data kan. Sesimpel apapun activity-nya gitu. Sesimpel kita buka handphone atau sesimpel kita nanti mungkin nge-tag di tutorial misalkan gitu ya. Selama itu bentuk berinteraksi dengan digital, itu akan memproduksi data. Nah, data ini nanti bisa dipakai untuk dapetin insight, bisa dipakai untuk dari insight itu memperbaiki kualitas keputusan gitu ya. Yang akhirnya nanti bisa meningkatkan kualitas layanan itu sendiri gitu ya. Salah satu bentuk peningkatan kualitas layanan itu kan personalize. Sesuatu yang personalize ya, kayak kalau kita buka homepage dari marketplace misalnya, dibandingkan semua orang dapat halaman yang sama, ya, urutan produk yang sama, tentunya kualitasnya lebih bagus kan untuk user ketika yang ditampilkan pertama itu barangnya memang kita sukain kan, yang relevan dengan kebutuhan kita. Itu kan bentuk meningkatkan kualitas layanan kan. Gitu ya. Betul. Usernya sendiri gitu. Jadi kalau dia mau nyari barang ya nggak susah gitu kan, jadi kemudahan gitu. Jadi karena ini sifatnya win-win ya, jadi buat usernya lebih enak, buat bisnis juga lebih enak karena dia bisa generate income lebih banyak. Nah, biasanya suatu sistem yang menguntungkan semua pihak itu akan berkembang terus. Nah, ya, simpelnya kan gitu ya. Nah, jadi pasti yang kayak gini bakal terus berkembang lah gitu ya. Bagaimana dari hulu ke hilir ya, bagaimana kita memproduksi data itu sendiri, mengcapture data, terus bagaimana kita mengolah datanya, bagaimana data itu bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan akhirnya bagaimana data itu balik lagi ke customer-nya, bisa meningkatin service buat customer-nya. Customer-nya happy, ya dia spending lebih. Gitu. Oke, thank you banget jawabannya Kak Adin. Memang at the end kalau kita ngomongin bisnis, yang pasti kita membuat ada dua sih goals-nya. Yang pertama customer akuisisi, yang kedua customer retention ya. Dan data ini cukup bisa membantu kita untuk membuat engagement dengan customer sehingga customer itu tenure-nya jauh lebih lama bersama kita gitu ya. Betul. Oke. Lanjut
ke Zul mungkin ya. Mungkin Zul ada pendapat lain atau menambahkan pendapatnya Kak Adit terkait dengan supporting system terhadap field ini dan bagaimana kondisi personalizing terhadap user yang kita punya. Yang supporting system ini maksudnya lebih ke apa ya? Coba, sorry saya nggak begitu ini. Yang masalah supporting system. Iya. Jadi apakah sebenarnya bidang data ini FDN akan menjadi supporting system dari berbagai ranah gitu, Zul? Oh, oke. Mungkin jawab dulu yang personalization kali ya. Untuk yang personalization sebenarnya ya dari zaman dulu sebelum ada data juga kita udah personalization ya. Kalau dulu mungkin ingat zaman SMS masih ada. Kalau kita pergi ke mungkin sampai sekarang juga masih ada ya. Kalau kita pergi ke satu daerah, misalnya kita ke Mall Ambassador gitu ya kalau di Jakarta, terus kita dapat push notification atau dapat SMS kayak ada promo beli chat time atau apa di sini dan lain-lain. Ini dari dulu sebenarnya udah ada sebelum ada yang namanya data yang kayak zaman sekarang besarnya seperti apa. Ini sebenarnya zaman dulu udah ada dengan simpel pakai rule base gitu ya. Kalau misalkan dari lokasinya ada di sini kita target gitu dan lain-lain. Ya tujuannya benar tadi kata Dita ada dua, yaitu yang pertama nge-akuisisi atau kedua namanya nge-retain customer. Nah dengan ada data ini, dengan makin banyaknya data yang bisa kita olah dari segi ya customer yang spektrum data yang makin luas ya, dari mulai data lokasi, data activity di device-nya dan lain-lain makin banyak, makin bisa kita olah, makin bagus juga untuk kita nge-generate personalization, karena by the rules sebelum ada data pun personalization itu bagus untuk ngebuat satu interaksi antara aplikasi sama kitanya sendiri atau website sama kita sendiri. Kalau kita buka udah tahu kita mau beli apa, misalnya kalau di e-commerce itu lebih enak karena makin ada user experience-nya makin bagus gitu kan. Jadi ya tujuannya itu makin kita menuju ke personalization ya makin user makin seneng gitu. Itu emang goalnya. Apalagi kalau sekarang marketing udah ada namanya digital marketing kan. Betul. Dulu mungkin dulu offline marketing, mainannya pakai banner gitu atau mainannya pakai pamflet gitu, kita kasihin pamflet dan lain-lain. Sekarang kita udah punya lebih target lagi. Kita punya platformnya juga untuk bisa ngasih marketing gitu. Ya makin lama makin enak, platformnya makin enak, datanya juga makin banyak. Ya kita bisa mulai ke arah kayak sekarang juga makin fokus ke arah digital marketing itu kan, untuk bisa nge-generate insight dan personalization untuk experience customer lebih bagus sama aplikasi kita. Terus kalau yang supporting system, iya, maksudnya mostly menurut saya data team lebih ke arah gimana caranya kita bisa nge-solve problem dan nge-influence stakeholder dengan data, apalagi kalau datanya company itu sendiri adalah data driven company, maksudnya dalam tanda petik ya, banyak orang company yang ngeklaim bahwa data driven tapi most of the time juga decision-nya baik lagi ke CEO atau baik lagi ke C-level dan lain-lain. Tapi kalau mereka ngeklaim sebagai company yang data driven company yang semua decision-nya data driven, ya data team bakal berperan banget di sini untuk bisa nge-support company-nya jalan. Makanya kenapa company kecil belum terlalu perlu untuk punya data team, karena misalnya fokusnya untuk ngegedein user base misalkan dan lain-lain. Tapi kalau udah mulai company yang udah besar, butuh tim data untuk misalkan contohnya itu untuk influence decision dan lain-lain, karena makin datanya makin banyak dan juga makin kompleks gitu. Ya data team tujuannya itu untuk mensupport sistem itu sebenarnya. Thank you banget, Zul. Udah semakin memperjelas ya kira-kira sebenarnya sejauh mana sih data ini bisa nge-support dari sisi industri ya, kayak gitu. Oke. Kalau Calvin ada pendapat baru, Vin, terkait dengan ini? Ya, nambah kalau misalnya akhir didahuluin orang yang udah lebih berpengalaman. Tapi anyway, gue setuju sih keywordnya di data gitu, bukan di data analyst atau data scientist atau data engineer. Buat ngasih perspektif aja, data kan is just an information gitu. Kayak nggak selalu data hubungannya sama misalnya kayak data customer yang di store di database bentuk tabular gitu. Dan kalau misalnya di company yang bisa saya share, banyak juga data atau slash information yang di-generate bukan dari database gitu, tapi dari hasil dari omongan langsung terhadap users, biasanya di-generate oleh tim research kan.
Dari voice recognition, image recognition gitu ya? Ya, bener kalau misalnya kontekstualnya kayak gitu, tapi ada data-data atau informasi juga yang sebenarnya kita nggak tahu nih bakalan useful ya. Yang the things that we don't know that we actually need gitu. Biasanya nggak di-store di database. Misalnya kayak kalau misalnya kita udah bikin personalisasi, yang nggak semuanya works buat semua users kan, misalnya sistem personalisasi itu. Nah, untuk menjawab kenapa nggak works atau mungkin kenapa buat sebagian works, ya biasanya ada tim juga yang buat nge-deep dive kan, misalnya feature apa yang kira-kira perlu dihilangkan gitu ya? Benar-benar, dan itu biasanya orang yang langsung ngomong ke customer-nya, yaitu tim research kan. Dan itu juga bisa generate yang tadi, ya another data yang buat support sistemnya. Jadi nggak melulu tentang role-nya data analyst atau data scientist. Oke, thank you banget Calvin udah memberikan pendapatnya, sekaligus ini sebenarnya pertanyaan penutup ya buat kita di malam ini. Gila, ini keren banget sih, insight-insightnya cukup banyak ya, yang awalnya tadinya discuss tentang sebenarnya profesi data itu ada apa aja, perbedaannya apa aja, skillnya apa, dan gimana sih kita bisa mencapai profesi itu, sampai akhirnya kita ngobrolin case by case terkait dengan dunia data gitu. Gila, keren banget sih ini. Thank you banget buat Kak Adit, Calvin, dan Zul yang udah mau jadi narasumber di hari ini. Mungkin sedikit summary ya dari hasil diskusi hari ini, bahwa sebenarnya bidang data itu cukup luas, teman-teman. Dan semakin ke sini, semakin banyak roles data yang bermunculan yang menyesuaikan pada needs dari industrinya ataupun dari ranahnya, pun juga semakin kompleks apa yang akan kita hadapi gitu, sehingga skill-skill yang perlu dilakukan, mungkin kalau misalnya hard skill akan semakin berkembang ya, tapi paling tidak ada soft skill-nya, yaitu problem solving dan bagian communication skill itu menjadi poin penting ketika kita ingin bergelut di bidang data ini, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ngomongin tentang data, ini akan menjadi sangat luas cakupannya. Sehingga kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, apa sih bedanya data scientist, data analyst, data engineer gitu ya. Kalau aku sering misalkan kalau data engineer itu sebenarnya kalau misalnya di sebuah restoran, orang yang belanjain sayuran, daging ke pasar gitu, itu data engineer dan mengadakannya di restoran tersebut. Data scientist dan analis itu orang yang memasaknya dan memberikannya kepada customer gitu sebenarnya. Bedanya apa? Bedanya data scientist itu yang membuat makanan yang paling jitu, yang menjadi trademark di restoran tersebut, sehingga customer akan terus-menerus datang gitu ke restoran kita gitu. Sedangkan data analis itu orang yang memasaknya di tiap hari supaya customer itu engagement-nya selalu ingat terus dengan restoran itu gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya dari saya. Terima kasih banget untuk 20-an orang yang masih masih stay di sini sampai jam 10 malam. Terima kasih juga sekali lagi kepada Zul, Calvin, dan Kak Adit yang sudah bersedia kita interview dan kita ajak discuss di diskusi kali ini. Semoga kedepannya hasil diskusi ini bisa menjadi pengalaman yang seru dan insightful ya buat teman-teman dan bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Oke, sekian dari saya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu punya Allah semata. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya Kak Adit, Calvin, dan Zul. Ini kalau masih mau ngobrol masih boleh loh guys. Tapi forumnya udah ditutup aja. Kalau kita ngobrol di sini kedengeran semua ya. Oh ya boleh, kedengeran semua ini kalau kita ngobrol di sini. Mungkin ada yang mau kenalan-kenalan juga boleh. Oh, drop duluan nih udah jam 11 jadi. Oh iya, di mana? Emang dulu lagi di mana? Di Singapura? Apa di mana? Iya, di Singapura jam 11. Oh, maksudnya Grab itu Grab yang ini ya, yang grup gitu ya ceritanya? Nggak di SQ-nya di Singapura. Oh, I see. Oke.
Pantesan jadi kok beda ya. Ya, oke boleh silakan. Oke, duluan ya semua. Makasih. Iya, selamat istirahat. Oke. Berapa orang yang datang tadi? 20-an ya? Tadi pas peak-peaknya berapa tadi? Tadi di awal ada sekitar 50 malah. Aku sempat